Kebenaran menakutkan yang tidak pernah diberitahukan oleh rumah sakit. Kebiasaan mandi setiap hari bisa memangkas umur Anda hingga 10 tahun. Jika Anda berusia di atas 70 tahun, segera buang 5 kebiasaan mandi ini. Saat berada di ruang praktek, saya sering sekali bertemu dengan pasien-pasien yang kondisinya sangat disayangkan setiap kali cuaca dingin tiba. Banyak sekali orang yang dari luar tampak sehat, tetapi sebenarnya membawa bom waktu di dalam tubuhnya. Saya yakin banyak dari Anda yang akan merasa tertampa saat mendengar kisah Ibu Hartini, seorang lansia berusia 7 tahun yang akan saya ceritakan hari ini. Ibu Hartini dikenal sebagai orang yang paling resik dan bersih di lingkungannya. Seumur hidupnya, ia percaya bahwa kelelahan akan hilang jika berendam lama di air panas setiap hari tanpa pernah terlewat. Dan ia adalah tipe orang yang tidak bisa tidur nyenyak jika belum menggosok kulitnya hingga dakinya keluar. Namun bulan lalu, sesaat setelah ia selesai mandi dan hendak keluar dari kamar mandi dengan perasaan segar, tiba-tiba kepalanya terasa kosong dan ia langsung tertuduk di lantai kamar mandi. Untungnya menantunya mendengar suara gaduh dan segera menelpon 112. Jika saat itu ia sendirian, mungkin kami tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Saat tiba di rumah sakit, Ibu Hartini merasa sangat kesal dan bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi, padahal saya hanya mandi seperti yang biasa saya lakukan seumur hidup. Namun, itu adalah sebuah kesalahpemahaman yang berbahaya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa itu bukan sekedar pusing biasa. Ia mengalami gejala heat shock akibat perubahan suhu yang drastis, dan kulitnya sudah berada dalam tahap praselulitis, sebuah kondisi peradangan kronis. Kebiasaan mandinya selama ini ternyata telah menekan jantungnya, menyumbat pembuluh darah otaknya, dan meluruhkan lapisan pelindung kulitnya. Ini bukan cerita orang lain. Menurut data statistik di Indonesia, tempat paling sering terjadinya kecelakaan pada lansia adalah kamar mandi. Di Jepang, di mana budaya mandi sangat berkembang, angka kematian akibat heat shock 5 kali lebih banyak daripada kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Ini menunjukkan betapa berbahayanya kamar mandi saat cuaca dingin jika dimasuki tanpa persiapan, bisa merenggut nyawa. Oleh karena itu, sebagai seorang dokter, saya Dr. Handoko Gunawan dengan tulus memohon, jika Anda berusia di atas 75 tahun, tolong hentikan 5 kebiasaan ini. Kebiasaan yang tanpa sadar kita ikuti karena dianggap baik oleh semua orang, ternyata menjadi penyebab utama pecahnya pembuluh darah dan patahnya tulang. Hari ini, saya akan mengupas tuntas 5 kebiasaan mandi berbahaya yang membawa Ibu Hartini ke ambang kematian. Mulai dari suhu kamar mandi, kebiasaan menggosok daki, hingga mandi setelah makan, saya akan merangkum dengan jelas kebenaran mengejutkan yang tidak kita ketahui dan aturan keselamatan yang harus segera kita praktikan. Ini bukan sekadar informasi, melainkan panduan bertahan hidup untuk menjalani sisa hidup Anda dengan sehat. Sebelum kita mulai ke pembahasan utama, jika Anda menantikan konten hari ini, mohon tekan tombol suka sekali saja. Perhatian Anda menjadi kekuatan besar bagi saya untuk membuat video yang lebih baik. Baik, mulai dari sekarang, ini sangat penting. Siapkan kertas dan pulpen untuk mencatat atau bersiaplah untuk mengambil tangkapan layar ponsel Anda. 3 prinsip yang akan saya sampaikan ini adalah aturan bertahan hidup yang harus Anda patuhi dengan tegas. Bahkan jika dokter lain mengatakan tidak apa-apa, terutama jika Anda berusia di atas 75 tahun, ini bukan sekedar menjaga kesehatan, melainkan cara untuk menangkis malaikat maut yang mengancam nyawa Anda. Pertama, jangan pernah melepas pakaian sebelum udara di kamar mandi menjadi hangat. Masuk ke kamar mandi tanpa pemanas sama saja dengan memainkan permainan Russian roulette dengan pembuluh darah Anda. Saya bertanya kepada Ibu Hartini, mengapa hari itu ia tidak menghangatkan kamar mandi terlebih dahulu? Ia menjawab, untuk apa buang-buang biaya listrik? Toh nanti juga akan cepat hangat kalau menyalakan air panas. Pikiran inilah yang menjadi penyebab pertama Ibu Hartini pingsan. Pembuluh darah di tubuh kita sangat sensitif terhadap suhu. Saat kita berpindah dari ruang tamu yang hangat ke kamar mandi yang dingin dan melepas pakaian, pembuluh darah akan terkejut oleh udara dingin dan menyusut seketika. Pada saat itu, tekanan darah akan melonjak naik. Kemudian, saat masuk ke dalam bak air panas, pembuluh darah akan melebar drastis hingga tekanan darah turun tajam. Setelah selesai mandi dan kembali ke ruang ganti yang dingin, tekanan darah akan kembali melonjak. Fenomena naiknya tekanan darah seperti roller coaster dalam waktu singkat ini disebut heat shock. Jika pembuluh darah, otak, dan jantung tidak mampu menahan guncangan ini, maka terjadilah stroke atau serangan jantung. Faktanya, lebih dari separuh kasus kematian di kamar mandi saat cuaca dingin disebabkan oleh heat shock ini. Jadi, saya mohon, setidaknya 20 menit sebelum mandi, nyalakan pemanas air atau semprotkan air panas dari pancuran untuk membuat udara kamar mandi sehangat ruang tamu sebelum Anda masuk. Kedua, jangan pernah mandi dalam kurun waktu 1 jam setelah makan. Mandi segera setelah makan sama seperti melepas masker oksigen yang terpasang di hidung.
Ibu Hartini juga pada hari itu setelah makan malam dengan kenyang, langsung menuju kamar mandi dengan niat untuk membantu pencernaan. Namun inilah yang menjadi pemicu masalah. Saat kita makan, lambung akan bekerja keras untuk mencerna makanan. Pada saat ini, darah di tubuh kita akan terkonsentrasi di area lambung. Terlebih lagi seiring bertambahnya usia, sirkulasi darah tidak sebaik dulu. Karena semua darah terpusat di perut, pasokan darah ke otak menjadi berkurang. Ini disebut hipotensi postprandial. Lalu, apa yang terjadi jika dalam kondisi ini kita berendam di air panas? Suhu tubuh akan naik, dan untuk mendinginkannya, pembuluh darah di kulit akan melebar, sehingga darah juga mengalir ke kulit. Lambung meminta darah, kulit juga meminta darah. Akibatnya, sang tuan yang paling penting, yaitu otak, tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup dan mengalami kekurangan oksigen. Inilah yang menyebabkan pusing dan pandangan menjadi gelap. Terutama bagi mereka yang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi atau diabetes, kemampuan pembuluh darah untuk mengatur diri sudah menurun, sehingga resikonya jauh lebih besar. Jika Anda sudah makan, berikan jeda setidaknya 1 jam, mungkin sambil menonton berita di TV sebelum masuk ke kamar mandi. Ketiga, saat keluar dari bak mandi, pastikan untuk berdiri secara perlahan dalam 3 tahap. Kebiasaan berdiri tiba-tiba adalah penyebab utama kecelakaan karena terjatuh. Momen krusial saat Ibu Hartini jatuh adalah ketika ia mencoba bangkit dari dalam bak mandi. Setelah duduk di air panas selama lebih dari 15 menit, pembuluh darah akan melebar dan tekanan darah berada dalam kondisi yang sangat rendah. Selain itu, saat berada di dalam air, tekanan air menekan pembuluh darah di kaki. Ketika berdiri, tekanan itu hilang dan darah akan mengalir deras ke bawah mengikuti gravitasi. Jantung seharusnya memompa darah ke otak, tetapi pompa tersebut tidak berfungsi dengan baik. Ini disebut hipotensi ortostatik. Orang muda bisa pulih dengan cepat, tetapi lansia akan kehilangan keseimbangan pada saat itu dan terjatuh. Lantai kamar mandi yang terbuat dari keramik sangat keras, dan jika kepala terbentur, akibatnya bisa sangat fatal. Jadi mulai sekarang, lakukan ini. Tahap 1. Sebelum keluar dari bak, ambil nafas dalam-dalam selama 10 detik. Tahap 2. Duduklah di tepi bak atau berlutut dan tunggu lagi selama 10 detik. Untuk memberi waktu tubuh beradaptasi dengan gravitasi. Tahap 3. Pastikan tidak ada rasa pusing. Lalu berpegangan pada pegangan atau dinding dan berdirilah perlahan. Penantian selama 30 detik ini akan melindungi otak dan tulang panggul Anda. Baik, 3 hal yang sudah saya sampaikan sejauh ini. Memanaskan kamar mandi, menunggu 1 jam setelah makan, dan metode berdiri 3 tahap. Hanya dengan mematuhi 3 hal ini, 90% insiden pingsan mendadak di kamar mandi bisa dicegah. Apakah saat mendengar ini Anda menjadi khawatir tentang orang tua Anda? Apakah mertua Anda di kampung mandi dengan kondisi yang hangat? Jika ya, jangan ragu untuk membagikan video ini di grup chat keluarga Anda. Perhatian kecil dan tindakan berbagi Anda bisa menjadi asuransi terbaik untuk melindungi nyawa orang yang Anda cintai. Jika poin-poin sebelumnya adalah perisai untuk melindungi nyawa, 2 poin berikutnya adalah penawar racun yang akan membebaskan Anda dari rasa gatal dan peragangan menyiksa yang mengganggu masa tua Anda. Bagi Anda yang masih merasa segar hanya setelah menggosok daki atau merasa harus mandi setiap hari, mohon simak baik-baik cerita saya berikut ini. Keempat, segera buang handuk penggosok daki Anda ke tempat sampah. Menggosok daki bukanlah membersihkan kotoran, melainkan tindakan menyakiti diri sendiri dengan mengelupas paksa lapisan stratum corneum, benteng pertahanan terakhir tubuh kita. Ketika Ibu Hartini datang ke UGD, saya terkejut melihat kakinya. Kulit di tulang keringnya pecah-pecah seperti sawah kering yang retak-retak, dan di beberapa tempat ada bekas luka yang mengering. Beliau berkata bahwa badannya terasa gatal jika tidak digosok. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Kulitnya menjadi lebih gatal karena rusak akibat digosok. Apa yang Anda anggap sebagai daki, dan Anda gosok hingga keluar seperti mie, sebenarnya bukanlah kotoran. Itu adalah lapisan pelindung protein yang sangat baik, yang mencegah kelembaban kulit menguap dan menghalangi bakteri dari luar masuk. Jika Anda mengelupasnya dengan handuk kasar, kulit Anda akan menjadi telanjang. Akibatnya, kulit menjadi sangat sensitif terhadap rangsangan sekecil apapun dan terasa sangat gatal. Karena gatal, Anda menggaruknya dan garukan itu menimbulkan luka. Yang lebih menakutkan adalah bakteri masuk melalui luka tersebut. Pernahkah Anda mendengar tentang penyakit bernama selulitis pada lansia? Ini adalah penyakit di mana bakteri masuk ke lapisan kulit yang dalam, menyebabkan pembengkakan, kemerahan, dan demam tinggi. Dan jika parah, bisa menyebabkan sepsis yang berujung pada kematian. Ibu Hartini juga sedang mengalami infeksi bakteri melalui luka di kakinya. Tindakan menggosok kulit yang tujuannya untuk bersih justru seolah-olah membuka pintu gerbang dan mempersilahkan bakteri masuk.
Saya mohon jangan gunakan handuk mandi yang kasar. Cukup usapkan busa sabun dengan lembut menggunakan tangan Anda. Itu sudah lebih dari cukup untuk membersihkan diri. Kelima, batasi mandi seluruh badan, hanya 2 atau 3 kali seminggu. Membersihkan seluruh tubuh dengan sabun setiap hari, sama seperti memeras tetes minyak terakhir yang tersisa di kulit Anda. Banyak lansia berpikir mereka harus mandi setiap hari karena khawatir akan bau badan seiring bertambahnya usia. Namun ini adalah informasi yang salah secara medis. Kulit kita memproduksi minyaknya sendiri untuk melapisi kulit. Namun setelah usia 65 tahun, kelenjar minyak ini mulai mengering. Produksinya bahkan tidak sampai setengah dari produksi saat usia 20-an. Bayangkan, dalam kondisi kulit yang sudah kekurangan minyak, apa jadinya jika setiap hari dibersihkan dengan air panas dan sabun alkali? Lapisan minyak yang tersisa akan luruh seluruhnya. Resep yang saya berikan kepada Ibu Hartini bukanlah salep mahal, melainkan mengurangi frekuensi mandinya. Bagi kulitnya, mencegah kekeringan 100 kali lebih penting daripada membersihkan kotoran. Anda cukup membersihkan area yang sering berkeringat, seperti ketiak, selangkang, dan kaki setiap hari secara parsial. Mandi seluruh badan cukup dilakukan 2 atau 3 hari sekali, dan itu tidak akan menimbulkan masalah kebersihan sama sekali. Sebaliknya, hal ini akan melindungi bakteri baik yang hidup di kulit mikroflora normal, sehingga jauh lebih baik untuk imunitas tubuh. Terakhir, saya ingin memberikan peringatan keras secara khusus bagi para penderita diabetes. Saat memeriksa suhu air, jangan pernah menggunakan kaki Anda. Anda harus menggunakan siku atau termometer. Orang yang sudah lama menderita diabetes, saraf tepinya menjadi tumpul, terutama indera perasa di kaki menjadi kurang peka, sehingga seringkali mereka merasa air yang sangat panas hanya terasa hangat. Akibatnya, mereka bisa mengalami luka bakar serius hingga kulitnya melepuh. Masalahnya, penderita diabetes memiliki sirkulasi darah yang buruk, sehingga luka bakar sulit sembuh. Dimulai dari lepuhan kecil bisa berkembang menjadi nekrosis, kematian jaringan pada kaki yang mengharuskan amputasi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan kasus yang sangat sering kami temui di rumah sakit. Jika Anda menderita diabetes, jangan pernah mempercayai indera perasa di kaki Anda. Pastikan untuk memeriksa suhu dengan mata atau meminta bantuan anggota keluarga. Baik, demikianlah poin-poin mengenai tidak menggosok daki, mengurangi frekuensi mandi, dan peringatan pengecekan suhu untuk penderita diabetes. Jika konten hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Saya dari channel Lansia Bahagia selalu akan terus menjadi pemandu kesehatan Anda agar Anda bisa lebih banyak menghabiskan waktu di taman daripada di rumah sakit. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hal yang paling ingin Anda ketahui. Jadi, bagaimana cara mandi yang benar secara spesifik dan bagaimana seharusnya mengatur jadwal harian? Saya akan membagikan jadwal mandi aman yang saya berikan sebagai hadiah saat Ibu Hartini pulang dari rumah sakit. Anda cukup mengikuti ini. Pertama, tanamkan di kepala Anda aturan 3-3-3 agar mudah diingat. Angka 3 pertama adalah 3 kali seminggu atau kurang. Lakukan mandi seluruh badan maksimal 3 kali saja. Angka 3 kedua adalah suhu air 38 derajat Celcius. Atur suhunya sedikit lebih tinggi dari suhu tubuh. Jangan terlalu panas. Angka 3 ketiga adalah 3 menit waktu emas untuk melembabkan kulit. Oleskan lotion dalam waktu 3 menit setelah keluar dari kamar mandi. Berikut adalah gambaran rutinitas malam Ibu Hartini di hari mandinya. Beliau menetapkan hari Senin, Rabu, dan Jumat sebagai hari mandi pukul 9 malam. Hal pertama yang beliau lakukan adalah menyalakan pemanas di kamar mandi. Jika tidak ada pemanas, Anda bisa menyalakan pancuran ayam panas hingga uap memenuhi kamar mandi. Selama 20 menit saat udara menghangat, beliau minum segelas air hangat perlahan di ruang tamu. Minum air sebelum mandi membantu mencegah pengentalan darah dan pembentukan gumpalan darah. Pukul 19.20 saat masuk ke kamar mandi. Sebelum melepas pakaian, rasakan udaranya dengan tangan. Jika sudah tidak terasa dingin, barulah lepas pakaian. Jangan langsung masuk ke bak mandi, tetapi basahi tubuh mulai dari ujung kaki dengan pancuran. Basahi tubuh secara perlahan dari bagian yang paling jauh dari jantung untuk memberi sinyal agar jantung tidak terkejut. Saat akan masuk ke dalam bak, pastikan untuk memeriksa suhu dengan merendam siku Anda. Rasa hangat sudah cukup, tidak perlu sampai panas. Di dalam bak, berendamlah sebatas ulu hati. Mandi setengah badan selama 10 menit saja. Jika berendam hingga bahu, jantung akan tertekan oleh tekanan air dan merasa terbebani. Saat membersihkan diri, buat busa sabun yang cukup dan gosok dengan lembut hanya di area ketiak, selangkangan, dan sela-sela jari kaki. Biarkan lengan dan kaki terbilas oleh air yang mengalir. Itu sudah cukup. Terakhir,
Saat keluar, gunakan metode 3 tahap yang sudah kita pelajari. Saat mengeringkan badan dengan handuk, tepuk-tepuk dengan lembut. Dan sebelum membuka pintu kamar mandi, segera oleskan pelembab saat masih di dalam. Ini untuk mengunci kelembapan di kulit sebelum menguap. Inilah rahasia Ibu Hartini mendapatkan kembali kulitnya yang sehat. Sekarang, saya akan menjawab 3 pertanyaan sulit yang sering diajukan oleh para lansia di ruang praktek. Pertanyaan pertama, "Dok, saya khawatir menantu saya tidak suka karena katanya orang tua bau. Apa tidak apa-apa kalau tidak mandi setiap hari?" Ini adalah kekhawatiran yang sangat umum. Namun, Bapak Ibu sekalian, bau yang disebut bau lansia itu bukan bau keringat. Itu disebabkan oleh senyawa bernama nonenal. Dan ini tidak akan hilang dengan menggosok kulit sekuat tenaga. Justru jika kulit menjadi kering, baunya bisa semakin parah. Untuk menghilangkan bau, yang lebih penting bukanlah mandi setiap hari, melainkan mengganti pakaian dalam setiap hari dan sering membuka jendela untuk sirkulasi udara di kamar. Untuk mandi, cukup bilas area yang sering berkeringat, seperti ketiak dan selangkangan dengan air setiap hari. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi jangan merusak kulit Anda karena khawatir dengan bau. Pertanyaan kedua, pelembab itu mahal sekali. Merek apa yang harus saya pakai? Tidak perlu membeli kosmetik mahal. Body lotion berukuran besar yang dijual di apotek atau supermarket sudah cukup. Periksa tabel komposisinya dan cari bahan seperti seramid atau pantenol, atau Anda bisa mencampurkannya dengan vaselin yang sangat murah. Bagi kulit, lebih baik 100 bahkan 1000 kali lipat membeli yang murah dan menggunakannya dalam jumlah banyak dan sering daripada membeli yang mahal dan menggunakannya sedikit-sedikit. Ibu Hartini juga menggunakan lotion berukuran besar seharga Rp50.000 yang ia letakkan di kamar mandi dan gunakan sepuasnya. Pertanyaan ketiga, saya tinggal sendiri. Kalau saya pingsan saat mandi, siapa yang akan menolong? Ini mungkin kekhawatiran yang paling realistis. Jika Anda lansia yang tinggal sendiri, patuhi 3 hal ini. Pertama, jangan pernah mengunci pintu kamar mandi. Kedua, masukkan ponsel Anda ke dalam kantong plastik dan letakkan di dalam kamar mandi atau tepat di depan pintu. Ketiga, sebelum mandi, telepon anak atau teman dekat Anda untuk memberitahu bahwa Anda akan mandi. Katakan, meskipun sambil bercanda, jika tidak ada kabar dalam 30 menit, tolong panggil bantuan. Kebiasaan kecil ini bisa menyelamatkan Anda dalam situasi darurat, Bapak Ibu sekalian. Rutinitas yang saya sampaikan hari ini mungkin terasa sedikit merepotkan dan menyusahkan pada awalnya. Minum air, memanaskan ruangan, berdiri perlahan, tetapi cobalah, lakukan selama 1 minggu saja. Ibu Hartini pada awalnya juga menganggapnya berlebihan, tetapi sekarang, berkat kebiasaan ini, rasa gatalnya hilang dan ia bisa tidur nyenyak. Jadi, mulai hari ini mari berjanji pada saya akan mandi dengan aman dan hidup dengan sehat. Bagi yang akan langsung mempraktikannya, silahkan tulis "saya akan praktikkan" di kolom komentar. Saya akan melihat dan mendukung tekad kuat Anda. Semoga dengan melihat komentar orang lain, Anda bisa merasa, ternyata bukan hanya saya yang berusaha, dan saling memberi semangat. Bapak Ibu sekalian, informasi yang Anda dengar hari ini mungkin cukup banyak dan sedikit membingungkan. Oleh karena itu, saya akan merangkumnya dalam waktu 1 menit agar mudah diingat. Tolong ingat dan praktekkan hal-hal ini. Pertama, hilangkan perbedaan suhu antara kamar mandi dan ruang tamu. Panaskan kamar mandi 20 menit sebelum mandi. Dan saat keluar dari bak, berdirilah dalam 3 tahap untuk mencegah hipotensi ortostatik. Kedua, jangan mandi segera setelah makan. Tunggu setidaknya 1 jam setelah makan sebelum masuk kamar mandi agar pasokan darah ke otak dan jantung tidak berkurang. Ketiga, tolong jangan menggosok daki. Buang handuk kasar Anda dan kurangi frekuensi mandi seluruh badan menjadi 2 atau 3 kali seminggu. Hanya dengan ini, Anda bisa terbebas dari rasa gatal dan peradangan kulit yang menyiksa. Keempat, bagi penderita diabetes, jangan pernah memeriksa suhu air dengan kaki. Periksa dengan mata atau minta bantuan keluarga. Terakhir, biasakan mengoleskan pelembab dalam 3 menit setelah mandi. Lotion murah yang dioleskan dalam jumlah banyak adalah obat terbaik untuk melindungi kulit Anda, bukan kosmetik mahal. Bagaimana kabar Ibu Hartini sekarang? Beliau datang untuk pemeriksaan rutin beberapa waktu lalu dan wajahnya sangat cerah. Dulu beliau selalu terlihat lelah karena tidak bisa tidur semalaman akibat menggaruk. Tetapi sekarang beliau dengan bangga bercerita bahwa ia bisa tidur nyenyak sampai pagi. Dan saat pergi ke pusat kegiatan lansia, beliau berperan sebagai duta kesehatan, menasihati teman-temannya, jangan gosok daki ya, atau jangan mandi setelah makan. Saya masih ingat kata-kata yang beliau ucapkan sambil memegang tangan saya. Dok, andai saya tahu lebih awal, saya tidak akan menderita seperti itu. Tapuknya saya tahu sekarang. Sekarang, waktu mandi tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi saat yang benar-benar menyegarkan dan membahagiakan. Bapak Ibu sekalian,
Mandi seharusnya menjadi waktu istirahat yang paling nyaman untuk membersihkan tubuh dan menghilangkan lelah setelah seharian beraktivitas. Mandi tidak boleh menjadi momen berbahaya yang mempertaruhkan nyawa. Poin-poin yang saya tekankan dengan sekuat tenaga hari ini bukanlah sekedar omelan untuk mengubah cara Anda mandi. Ini adalah perangkat keamanan minimum agar Anda bisa hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia bersama keluarga yang Anda cintai. Anda yang sedang menonton video ini juga bisa berubah seperti Ibu Hartini untuk memiliki kebiasaan mandi yang sehat dan aman. Mulai hari ini, segera singkirkan handuk penggosok Anda dan periksa suhu kamar mandi Anda. Apakah di sekitar Anda ada teman atau orang tua yang keras kepala dan masih percaya bahwa berendam di air panas dan menggosok daki itu sehat? Membagikan satu video ini akan jauh lebih efektif daripada menasehati mereka 100 kali. Satu klik tombol bagikan dari Anda bisa menjadi pemicu krusial yang menyelamatkan nyawa orang yang berharga. Saya dari channel Lansia Bahagia Selalu akan terus menjadi pemandu kesehatan Anda agar Anda bisa lebih banyak menghabiskan waktu di taman daripada di rumah sakit. Lebih banyak bersenang-senang dengan teman daripada dengan keluarga yang mengkhawatirkan. Mohon jangan sakit, dan hiduplah sehat untuk waktu yang sangat lama.